bersama, umat Allah berjalan bersama. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengiling, mereka yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, bagi umat Allah di Keuskupan Jeningau, bila kita melihat tema pastoral Keuskupan Jeningau untuk 5 tahun yang akan datang, satu peringatan dan tuntutan yang sangat saudara-saudari mencabar bagi kita, di mana tema pastoral itu mengingatkan kita umat Allah haruslah senantiasa dalam kesatuan, kesetiaan, dan hidup kekudusan di dalam Yesus Kristus. Setia, bersatu, dan hidup di dalam kekudusan. Nah, bagaimana kita mau mencapai, saudara-saudari, merealisasikan tema pastoral ini? Bagi saya, saudara-saudari, secara pribadi, salah satu tindakan yang saya lakukan semasa saya datang di paroki Saint Teresa ini adalah menyeru umat Allah dalam hidup berKKD itu tidak hanya fokus kepada ahli-ahli yang aktif di dalam gereja, tetapi juga ambil sikap peduli terhadap mereka yang kurang aktif dan tidak aktif dan tidak ambil peduli. Jadi sasaran di sana adalah untuk membawa mereka yang aktif lebih dekat dengan Tuhan, lebih aktif lagi, dan dalam masa yang sama mencari mereka yang sudah meninggalkan gereja dan belum mengenal gereja. Dan syukur pada Tuhan, responnya sangat baik, di mana ramai yang belum dibaptis telah dibaptis, ramai yang belum menerima krisma telah menerima krisma, ramai yang belum diberkati perkawinan telah diberkati, bayi-bayi yang kecil banyak yang dibaptis, dan banyak juga yang sudah nakal awong, tidak pergi gereja, meninggalkan gereja, mulai aktif datang ke gereja. Namun dalam masa yang sama bukannya mudah, karena ada juga respon negatif segelintir mereka di luar sana.
di mana ada yang mengatakan jangan menyibuk hal keagamaan ini, pergi sembahyang atau tidak itu bukan urusan kau, ya. Itu urusan saya dengan Tuhan. Tidak semestinya kamu yang rajin pergi sembahyang kamu di surga, dan tidak semestinya kami yang tidak pergi sembahyang tidak ada penyelamatan. Betul saudara-saudari, orang yang pergi sembahyang tidak semestinya terselamat, saudara-saudari. Tetapi sesuatu yang indah, mereka menyadari mereka orang yang berdosa, dan mereka menyadari mereka memerlukan Tuhan. Dan itulah sebabnya kenapa mereka pergi sembahyang. Bukannya mereka kudus, tetapi mereka menyadari bahwa salah satu jalan kekudusan itu adalah setia di dalam iman, dan berusaha untuk datang di gereja, lebih lagi pergi sembahyang setiap hari Minggu, karena itu adalah salah satu tuntutan di dalam hukum Tuhan, hukum yang ke-10. Yang 10 hukum itu yaitu pergi sembahyang, menguduskan hari Tuhan, yaitu pergi misa kudus. Karena dengan datang ke misa kudus, saudara-saudari, di sanalah sebenarnya kita salah satunya dapat bersatu dengan Tuhan, menerima Tuhan secara pribadi, yang saudara-saudari adalah makanan dan santapan rohani kita, yaitu tubuh dan darahnya dan firman-Nya yang kita terima dalam misa kudus ini. Dan inilah sebenarnya santapan dari surga yang Tuhan berikan kepada kita yang masih di dunia ini, yang masih berziarah. Jadi soal penyelamatan itu, saudara-saudari, bukan saja bersifat pribadi, tapi juga sebenarnya bersifat community, di mana kita harus membantu sesama, kita harus mengingatkan sesama di antara kita. Seperti kalau kita dengar firman Tuhan hari ini, Yesus pun mengingatkan kita, ya, bagaimanakah sikapnya, ya, murid-muridnya, dan bagaimanakah sikapnya seseorang itu agar beroleh penyelamatan, yaitu harus setia di dalam, ya, mengikuti Tuhan Allah. Dan kita mempunyai contoh yang sangat jelas, saudara-saudari. Orang yang setia pasti diselamatkan. Kita mendengar di dalam Perjanjian Lama seperti tadi, kita mempunyai contoh Nuh dan Lot, setia, akhirnya mereka diselamatkan. Dan istri Lot adalah contoh bagi kita, orang yang tidak setia, orang yang hanya memikirkan keselamatan ataupun keseronokan ataupun keselamatan dirinya sendiri dengan engkar kepada arahan ataupun perintah tuntutan Tuhan, akhirnya dia telah mati, saudara-saudari. Jadi renungan bagi kita, saudara-saudari, apakah kita telah setia mengikuti Yesus selama ini? Adakah kita sungguh-sungguh serius di dalam, ya, iman kita? Apakah kita telah, ya, setia pergi misa kudus, setia dalam hidup doa pribadi kita? Adakah kita, saudara-saudari, juga mempunyai keprihatinan, ya, kepada sesama kita manusia? Umat Allah berjalan bersama, umat Allah berjalan bersama.